Halo teman-teman, hari ini saya mau nostalgia dengan membacakan novel Lupus Tangkaplah Daku Kau Kucitak, karya Hilman Hariwijaya. Bab 1. Tangkaplah daku kau kujitak. Kenal Lupus? Anak kelas 1 SMA merah putih yang doyan mengenakan baju lengan panjang itu. Dia lumayan ngetop loh, serius. Kalau kebetulan kamu mampir ke rumahnya dan menyebut namanya, pasti orang seisi rumah pada tahu semua. Itu kan membuktikan bahwa dia cukup ngetop. Setidaknya ya di antara orang seisi rumahnya. Model anaknya seperti kebanyakan remaja sekarang, kurus dan rada tinggi. Yang menarik sih model rambut dengan rambut depan yang panjang hampir menutupi matanya. Sementara bagian samping dipotong rapi ke arah belakang. Sedang bagian belakang panjang hampir menutupi kerah. Biar kayak John Taylor, sahutnya GR. Kamu dari belakang malah kayak Mick Jagger deh. Begitu teman-teman sering memujinya. Tapi kalau dari samping kok kayak mikrolet? Dan Lupus tidak pernah merasa tersinggung diledek begitu. Bila kamu kebetulan sempat memperhatikan dengan lebih seksama lagi, kamu akan melihat dia selalu membawa permen karet kemana dia pergi. Jangan sekali-kali minta, karena dia selalu pelit untuk memberikan makanan-makanan yang sangat dia sukai. Kecuali kalau kamu tukar dengan coklat yang harganya tentu lebih mahal. Dan Lupus hanya akan memakan permen karetnya saat dia merasa grogi, bingung, atau tidak mempunyai makanan lain yang dia minta dari temannya secara gratis. Curang ya, dia memang begitu. Dan satu hal yang jelek, dia tidak pernah bisa menghilangkan kebiasaan buruknya untuk menempelkan bekas permen karet pada bangku sebelahnya yang kosong di bis kota. Entah berapa korban yang telah dirugikannya. Dia mempunyai sifat yang sangat pendiam, tapi nggak tentu juga. Dia bisa menjadi orang yang begitu cerewet jika berkumpul dengan orang yang dia sukai. Dan seperti kebanyakan remaja lainnya, dia pun amat menyukai musik. Semua musik, kecuali musik ilustrasi film horor. Dia tidak bisa melepas kebiasaannya untuk bernyanyi kalau lagi jalan-jalan. Kalau sudah begitu, teman sebelahnya akan terkejut dan menatap cemas padanya. Kamu lagi batuk ya? Dia juga suka menulis artikel dan kadang juga cerpen di majalah remaja. Keahlian ini mungkin satu-satunya hal yang bisa dibanggakan dari dirinya. Karena dengan begitu dia tidak pernah meminta uang dari ibunya kecuali kalau terpaksa. Tapi ibunya yang baik hati itu tak pernah kesal. Sebab kalau lagi punya uang banyak, Lupus sering memberikan sebagian kepada ibunya. Dan Lupus tak pernah merasa tersinggung diledek begitu. Bila kamu kebetulan sempat memperhatikan dengan lebih seksama lagi, kamu akan melihat dia selalu membawa permen karet kemana dia pergi. Jangan sekali-sekali minta, karena dia terlalu pelit untuk memberikan makanan-makanan yang sangat dia sukai. Kecuali kalau kamu tukar dengan coklat yang harganya tentu lebih mahal. Dan Lupus hanya akan memakan permen karet saat dia merasa grogi, bingung, atau tidak mempunyai makanan lain yang bisa dia minta dari temannya secara gratis. Curang ya, dia memang begitu. Dan satu hal yang jelek, dia tidak pernah bisa menghilangkan kebiasaan buruknya untuk menempelkan bekas permen karet pada bangku sebelahnya yang kosong di bis kota. Entah berapa korban yang telah dirugikannya. Satu hal lagi yang perlu kamu ketahui, dia mempunyai sifat yang sangat pendiam. Tapi nggak gitu juga. Dia bisa menjadi orang yang begitu cerewet jika berkumpul dengan orang-orang yang dia sukai. Dan seperti kebanyakan remaja lainnya, dia pun amat menyukai musik. Semua musik, kecuali musik ilustrasi film horor. Dia tak bisa melepas kebiasaannya untuk bernyanyi kalau lagi jalan-jalan. Kalau sudah begitu, teman sebelahnya akan terkejut dan menatap cemas padanya. Kamu lagi batuk ya? Dia juga suka menulis artikel dan kadang juga cerpen di majalah remaja.
Keahlian ini mungkin satu-satunya hal yang bisa dibanggakan dari dirinya, karena dengan begitu dia tidak pernah minta uang dari ibunya kecuali kalau terpaksa. Tapi ibunya yang baik hati itu tidak pernah kesal, sebab kalau lagi punya uang, Lupus sering memberikan sebagian kepada ibunya. Seperti hari-hari sebelumnya, pagi itu Lupus bengong nungguin bis di terminal Grogol. Semenjak terminal bis Grogol dipindahkan ke Kalideres, Lupus memang merasa dirugikan. Bis-bis yang kelewat situ sudah syarat dengan penumpang, dan kalau begitu, bis-bis itu pada jual mahal semua. Mereka terlalu gengsi untuk sekedar mampir di terminal Grogol guna menjemput Lupus. Walhasil, Lupus terpaksa sering kedapetan sedang mengejar-ngejar bis yang berhenti agak jauh di depan. Ditambah lagi, bis yang jurusannya lewat sekolah Lupus termasuk langka. Di saat itu, Lupus masih asik berbengong ria. Mana bawaannya lumayan banyak seperti orang yang mau pulang kampung. Ini gara-gara guru biologi yang menyuruh bawa contoh-contoh tanaman, baju praktek, dan barang-barang lain untuk praktikum biologi siang nanti. Bis yang ditunggu muncul, maka seperti para transmigran lain, Lupus dengan semangat 45 terus berpartisipasi membudayakan lari pagi dalam rangka mengejar bis kota. Lumayan, Lupus bisa menyusup ke dalam berdesakan dengan seorang gadis manis berseragam sekolah. Dan ini memang merupakan satu-satu nikmat yang diberikan Tuhan buat orang-orang seperti Lupus. Hanya pada saat itu Lupus berani menyentuh cewek, mencium bau parfumnya, dan sekaligus mengajaknya ngobrol. Siapa tahu jodoh. Dan tak terlalu aneh memang kalau Lupus pun mempergunakan kesempatan itu. Setelah berlagak tak sengaja menginjak kaki cewek manis itu, Lupus dengan wajah memelas mencoba memulai komunikasi dengannya. Meski kata orang, menjalin komunikasi itu bisa dengan beberapa cara, tetapi rasanya cara inilah yang paling tepat buat Lupus. Maaf ya, nggak sengaja. Abis didorong-dorong sih, sakit ya? Ekspresi Lupus benar-benar sempurna menunjukkan rasa penyesalannya. Enggak sakit, injek aja terus, sahut cewek itu dingin. Lupus kaget, berkat sandiwaranya yang kurang sempurna, dia sampai lupa mengangkat kakinya yang menginjak kaki cewek itu. Kamu marah ya? Wajah Lupus penuh penyesalan, kali ini serius. Gadis itu tersenyum. Oh God, ini kesempatan baik. Nama kamu siapa? Tanya Lupus lagi setelah beberapa saat saling membisu. Gadis itu sedikit heran mendengar pertanyaan yang rada lain itu. Dasar cowok, habis nginjek minta kenalan. Beberapa saat dia cuma memandang Lupus. Lupus jadi serba salah sendiri, jadi mikir apa dosa nanya begitu. Saya Yanti, kamu siapa? Sahutnya balik bertanya. Saya Lupus, jawabnya sambil mengulurkan tangan. Dan bisa ditebak, untuk seterusnya mereka ngomong soal sekolah, cuaca, film, musik, dan makanan favorit. Di luar jalanan macet, pagi-pagi begini memang banyak orang yang bertugas, tapi Lupus sama sekali tidak mengutuki keadaan itu. Malah bersyukur, dan di Senayan seseorang turun, meninggalkan bangku kosong yang langsung diduduki Yanti. Lupus pun segera menitipkan bawaannya yang banyak kepada Yanti, contoh-contoh tanaman serta diktat yang besar-besar. Tapi sial, di sebelah Yanti ternyata duduk seorang cowok yang langsung mengajak ngomong Yanti. Jauh lebih agresif dari Lupus. Ngomongnya disertai humor-humor yang sama sekali tidak lucu menurut Lupus, tapi bisa membuat Yanti tertawa-tawa kecil. Lupus mengutuki Yanti yang begitu mudah akrab dengan cowok itu, sampai menelantarkan dirinya. Dasar cewek, makinya dalam hati. Dan dia terus menggerutu sampai kelupaan turun. Akhirnya dengan tergesa-gesa, Lupus pun menerobos desakan penumpang untuk segera melompat ke pintu bis. Kiri bang! Teriaknya sambil mengedor-ngedor pintu. Sang kondektur memandang sewot ke arahnya. Sial lu, bukan dari tadi bilangnya.
Lupus melompat turun sambil meledek kondektur yang marah-marah. Lalu jalan menelusuri trotoar. Tapi astaga, barang-barang bawaan serta diktatnya ketinggalan di bis. Lupus langsung balik hendak mengejar bis itu. Tapi yang tertinggal cuma kepulan debu dan derunya. Lupus habis memaki-maki, dasar cewek pembawa petaka. Percuma, tadi bangun pagi-pagi nyari contoh tanaman buat praktek kalau akhirnya begini. Mau pulang lagi, jalan gak keburu. Wah, rasanya mau teriak keras-keras, menumpahkan kekesalan yang membludak di hatinya. Tapi situasi tak mengizinkan. Banyak anak-anak sekolah yang lagi jalan. Jangan-jangan malah dikira gila. Jalan paling aman ialah memakan permen karet dan menggigitnya keras-keras. Dia nyesel. Kenapa tadi rambutnya si Yanti nggak ditempelin permen karet aja, biar tahu rasa. Hei Lupus, dari kejauhan terdengar suara cewek memanggil. Lupus segera menoleh. Itu Yanti, sambil mengacung-acungkan tanaman serta diktatnya. Kamu lupa bawa ini ya, teriaknya lagi. Wajah Lupus berubah cerah. Loh Yanti kan harusnya turun di Majestic, kok dia bela-belain ngembaliin barang-barang itu sih, pikirnya. Wah, makasih banget ya Yan, bawa sini dong, sahut Lupus girang sambil menghampiri Yanti. Tetapi Yanti malah menjauh sambil tertawa-tawa. Ayo tangkap dulu dong, hahaha. Dan Lupus pun mengejar dengan mudah. Romantis deso. Mereka pun tertawa-tawa. Kamu sombong ya, turun gak bilang-bilang, sahut Yanti terengah-engah. Lupus cuma mencibir. Kamu sih keasikan ngobrol sama cowok itu, jadi ngelupain saya, balas Lupus. Idi, cemburu ya? Enggak, jawab Lupus dengan wajah memerah. Tapi akhirnya Lupus pun dengan setia menemani Yanti menunggu bis yang akan lewat berikutnya. Gak peduli bel sekolah yang berdentang di kejauhan. Dan dia malah bersyukur ketika bis yang ditunggu tak kunjung tiba.